Shalom saudara ya. Kita hari ini sangat diberkati dengan pujian penyembahan. Kita kalau puji nyembah Tuhan harus sungguh-sungguh saudara. Karena kita tuh menyembah Tuhan, memuji Tuhan bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memuji, menyembah, beribadah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, disenangkan, dan kita semua akan terangkat ke surga. Tes. Udah oke? Cek. Oke ya. Kok agak gema. Tes, cek. 1, oke ya. Jadi saudara, saya senang ya seberapa yang ada pada hari ini. Kami percaya kita semua siap diangkat Tuhan. Amin saudara. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan berjudul Life Behind. Tolong multimedianya. Ya, Life Behind. Ya, kita lihat gambarnya ya. Satu ada orang, satu hilang mendadak. Yang mendadak hilang ya. Alkitab memberitahu kita tentang suatu peristiwa di mana suatu saat nanti Yesus akan datang di awan, di angkasa. Dia akan menjemput umatnya yang kudus, yang berkenan untuk diangkat berjumpa dengan Yesus di awan-awan dan diangkat ke surga. Yang kalau orang-orang yang telah mati dulu, dia mati dalam Kristus, hidup benar, hidup saleh, dan hidup melakukan firman Tuhan, mereka dibangkitkan lebih dahulu dan diangkat bersama-sama kita yang hidup untuk bertemu Yesus dan dibawa ke awan dan ke surga, saudara. Ingat, itu khotbah kita sebelumnya, pada hari-hari minggu sebelumnya. Kalau saudara saat ini belum mendengar tentang apa itu arti rapture, apa itu pengangkatan, saudara bisa melihat YouTube GP Heart of Christ ya, untuk melihat ya. Jadi rapture atau pengangkatan umat Tuhan, saya ulang dikit, itu terjadi kita nggak tahu kapan ya. Tapi saya percaya ini sudah sangat dekat sekali ya. Maka seperti orang yang melahirkan ya, mau melahirkan, semakin tua usia kandungan ya, semakin mendekati kelahiran, itu kontraksi pada kandungan sangat sering, sangat cepat, sangat kuat, sangat sakit. Semakin sering kontraksi di perut, semakin sakit. Itu tandanya bahwa orang itu akan melahirkan. Demikian pula mengenai rapture. Datangnya rapture kapan Pak? Kok nggak ada orang tahu? Rapture atau pengangkatan, kapan datang Yesus yang kedua di angkasa? Tapi banyak orang nggak tahu mereka-reka. Memang tidak ada yang tahu, satu orang pun nggak ada yang tahu. Tetapi kita bisa tahu dari tanda-tandanya. Semakin hari saat ini semakin banyak orang yang memberitakan tentang rapture. Banyak orang di seluruh Indonesia, di dunia, semua diberi penglihatan, diberi mimpi-mimpi oleh Tuhan tentang datangnya rapture yang akan terjadi segera. Ya saudara, ada yang bilang Pak nanti akhir September tahun ini, ada yang awal Oktober, ada November. Ya, kita nggak boleh bilang oh nggak bisa, nggak mungkin, itu sesat. Kalau itu penglihatan, ya memang tidak tertulis di Alkitab. Karena tidak satu orang pun tahu kapan datangnya Yesus. Tetapi kalau kita sudah banyak orang memberi tanda-tanda, mimpi-mimpi, ya penglihatan tentang rapture, kita jangan menganggap mereka berbohong atau mengada-ngada. Kita itu tanda bahwa itu peringatan bagi kita. Ya semua mimpi, semua penglihatan yang dari Tuhan, yang kita lihat dari YouTube, dari manapun, itu suatu warning, suatu peringatan bagi kita, bahwa kita siap sedia bahwa Yesus akan sungguh-sungguh datang. Amin saudara. Jadi itulah, jadi kita harus benar-benar tahu ya. Rapture adalah tanda juga berakhirnya masa anugerah Tuhan di dunia ini. Maka jamnya, tadi saya tanya kenapa jamnya kok nggak dibalik. Ya Ibu Gembala bilang waktu anugerah sudah selesai. Ya. Kalau sekarang kita bertobat, kita bisa selamat karena anugerah Tuhan. Yesus disalib, kita terima bagi Tuhan dan Juru Selamat, percaya Yesus, tidak percaya yang lain, kita pasti masuk surga, diangkat. Tetapi ketika nanti sudah datang Yesus, itu masa anugerah, masa kasih karunia sudah berakhir. Ya, itu namanya kita tidak diangkat dan tertinggal. Jika benar memang waktu dekat ini itu terjadi, kita pasti akan aman kalau kita bersiap-siap, saudara. Jadi kalau ada orang-orang berkata rapture akan datang tanggal ini, bulan ini, kita jangan anggap enteng. Boleh kita tanggalnya nggak percaya, tetapi kita ambil baiknya bahwa Yesus sudah akan dekat.
Jangan sampai kita, Yesus berkata bahwa tidak seorang pun tahu aku kapan datang. Aku datang seperti seorang pencuri pada malam hari, pada waktu yang tidak kamu duga. Kapan itu? Nggak ada yang tahu. Saatnya tidur rohani. Maka saudara, kita mulai benahi ibadah kita dengan baik, benahi hidup kita, benahi cara bekerja kita. Ya, jangan curi-curi, jangan apalah saudara. Ya, apa yang terjadi dan bagaimana keadaan dunia pada saat terjadinya peristiwa rapture. Ya. Waktu rapture, pengangkatan terjadi. Ini ada nih saudara ya, gambarnya. Ya. Kita ada ayatnya, Matius 24 ayat 40-41. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini artinya apa? Orang di ladang, perempuan lagi menghilang. Ini mereka sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, mungkin di ladang mereka sedang panen atau menabur atau mengairi sawah atau apapun yang dilakukan di ladang, di sawah atau di kebun. Tahu-tahu teman kita hilang. Kok hilang? Lagi sama-sama baca sawah, kok hilang? Kaget kan? Jadi juga demikian orang menghilang, ya. Terus tahu-tahu hilang. Ini tandanya bahwa rapture terjadi pada saat orang bekerja, pada saat orang melakukan aktivitas bekerja sehari-hari. Maka pada dalam kisah Nabi Nuh, air bah, ketika air bah datang, orang nggak menduga karena mereka sedang bekerja, kawin mengawinkan, makan minum, pesta pora, bekerja, happy, ya kan? Mereka nggak tahu, nggak sadar. Tiba-tiba air bah datang. Tahu-tahu semua mereka musnah. Jadi kedatangan Tuhan seperti itulah saudara. Nggak ada yang tahu, lagi ngobrol-ngobrol tahu hilang. Ya. Jadi kita jangan enak-enakan, wah santai Pak, Belanda masih jauh, ya kan? Itu kata orang dulu kan, tenang saja. Sodom Gomora, orang nggak tahu, bekerja, kain mengawinkan, nggak karuan hidupnya. Tahu-tahu ada hujan api, hujan belerang, mati semua. Jadi itulah rapture. Tiba-tiba, ya tiba-tiba tahu-tahu rapture, pilotnya diangkat Tuhan naik ke surga. Apa terjadi? Pesawatnya jatuh ke bumi, ke dunia. Nanti akan terjadi banyak pesawat terbang saling bertabrakan dan jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi, pesawat terbang pasti akan jadi ledakan, kekacauan. Nanti di jalan raya akan terjadi kekacauan, mobil tabrakan dengan mobil nabrak orang. Ya, terjadi kecelakaan di darat, udara dan laut. Karena apa? Pilotnya, sopirnya, semua rapture hilang. Nanti akan banyak jatuh pesawat terbang. Waduh, mengerikan saudara. Jadi itulah, jadi terjadi pada siang hari karena aktivitas mereka bekerja. Sama ayatnya, ada tambahan di sini. Lukas 17 ayat 34-36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang seorang akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, jadi sudah ya. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tadi sudah juga. Jadi 2 ini sama tadi ya, bahwa mereka sedang bekerja, ya, satu ditinggalkan, satu diangkat. Tetapi yang lain, satu adalah, lihat nih, pada malam itu, pada malam hari, ya, di atas satu tempat tidur. Ini malam hari kamar tidur, ya. Seorang akan dibawa dan lain ditinggalkan. Ini menggambarkan malam dan tempat tidur ini menggambarkan kejadiannya malam hari. Sedangkan yang sini siang hari. Dia berkata, Pak, yang benar yang mana? Jadi siang atau malam? Rapture itu kapan? Kok itu malam, ini siang? Saudara, rapture terjadi dalam sekejap mata, hitungan detik, dan itu sama semua terjadi di bumi. Sekarang saudara, misalnya kita berada di ini ya, peta ya, di Indonesia, di Jakarta, hari ini Tuhan datang, kita rapture semua, diangkat Tuhan untuk sudah hilang semua teman-teman, hilang semua. Di Jakarta terjadi rapture, hitungan detik, sedunia terjadi. Lah di Amerika ini di sini petang, malam hari, sedang tidur. Berkata pada malam hari ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ini di belahan bumi yang lain. Kalau terjadi misalnya di Amerika siang hari, yang di ladang menghilang, ya batu, bekerja ya. Jadi ada 2 yang seorang di bawah, satu lain tinggalkan. Ya saudara, jadi ini yang sama-sama menghilang, sama-sama di ladang, di Amerika terjadi
siang hari, mereka lagi bekerja nih, ya kan di sini lagi bekerja, ini Amerika, yang bekerja. Nanti kita diangkat pada malam hari. Jadi rapture ini Tuhan datang itu sekejap dan terjadi di seluruh dunia. Maka waktunya bisa berbeda, ada yang terjadi siang atau terjadi malam. Maka itu tidak salah. Mana yang terjadi Pak, malam atau siang? Malam dan siang. Bahkan ada sore juga mungkin di belahan lain. Jadi saudara, kita tidak pernah salah saudara. Jadi kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita lagi bekerja, kita nggak tahu. Dan rapture ini juga adalah merupakan peristiwa pemisahan antara orang yang baik dan yang jahat. Rapture adalah pemisahan antara orang yang berkenan jadi Tuhan dan orang yang menolak Yesus. Kita ayat-ayatnya ada. Klik ya. 1 Tesalonika 4:16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dulu bangkit. Yesus sendiri turun, bukan perwakilan, bukan mengirim malaikat, bukan mengirim utusan, bukan mengirim apapun, tapi Yesus datang sendiri di awan untuk menjemput kita. Yang mati pun juga dipisahkan. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dan bersama-sama naik ke surga. Di mana yang mati nggak dalam Kristus, mereka ditahan. Setelah nanti masa 1000 tahun baru akan dibangkitkan untuk diadili, saudara. Lihat nih, Wahyu 20:5. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak di dalam Kristus tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi ini yang lain adalah mati setelah rapture. Ada yang mati syahid di dalam Kristus, ada yang mati berdosa, dan itu dikumpulkan dengan orang-orang mati terdahulu yang tidak dibangkitkan di sebelum rapture. Jadi orang jahat yang mati jahat, dia belum dibangkitkan, akan dibarengkan dengan orang-orang yang mati setelah rapture, baik yang baik, baik yang jahat juga, semua, dan akan diadili menurut perbuatannya. Jadi saudara, kata di dalam Kristus itu bukan sekedar orang percaya dan dibaptis saja. Ingat, banyak orang Kristen, semua orang Kristen dibaptis. Percaya Yesus, aku terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis. Saudara pasti masuk surga. Saya bilang tidak. Tidak. Kalau saudara habis baptis mati tenggelam, itu masuk surga. Dibaptis kelamaan, pendetanya celupin kepala saudara, tekan, terus dipanggil temennya, Pak Pendeta, ada apa? Ini, lupa, dia mati, masuk surga. Tetapi ketika dibaptis, kita diangkat, kita masih hidup, dan kita masih ada kesempatan, ada peluang untuk berbuat dosa. Kita dibaptis, banyak orang dibaptis penipu juga, banyak yang dibaptis cinta uang, banyak yang dibaptis korupsi, banyak yang dibaptis membunuh, menembak sesamanya, banyak. Apa masuk surga? Tidak. Tidak. Jadi baptis, Pak, berarti kalau diselamatkan percaya Yesus dibaptis nggak masuk surga, berarti bohong atap. Tidak, saudara. Kita kalau dibaptis itu awal dari kita hidup yang baru, ciptaan yang baru, yang lama, yang jahat itu berlalu, hidup yang baru. Tetapi kalau kita dibaptis, tapi kita masih hidup di dalam hidup yang lama, kita tidak akan selamat. Mungkin orang mengatakan saya sesat, tidak. Banyak orang dibaptis, kalau mereka berbuat jahat, korupsi, membunuh, berzina, berselingkuh, saya jamin saudara tidak masuk surga, tidak akan terangkat dan tertinggal di bumi ini. Jadi itulah alasan mengapa ada pemisahan pada rapture. Maka banyak orang tertinggal. Bahkan pendeta pun yang tertinggal. Nggak gampang masuk surga, saudara. Nggak gampang. Orang bilang, oh percaya Yesus masuk surga. Itu yes kalau kamu langsung mati. Mau nggak langsung mati? Kan nggak mau, Pak, saya masih mau hidup, Pak. Saya masih kaya, Pak. Oh jangan, Pak, mati awal. Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Itu lagu kan, saudara. Lagu itu bohongin lagu itu. Nggak bisa. Kamu 10 tahun lagi kalau masuk neraka, mendingan sekarang mati masuk surga, saudara. Nggak gampang masuk surga, jelas nggak gampang. Yesus ini berkata, bukan orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke kerajaan surga. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan pasti orang Kristen. Pasti orang Kristen, pasti orang gereja.
Banyak orang berseru sebelah Tuhan, Tuhan akan masuk dalam surga. Tidak. Jelas, bukan setiap orang yang berseru-seru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas, kita berseru-seru, berdoa-doa, bernungging-nungging. Udah mau puasa, 7 hari 7 malam puasa. Tapi kalau hidup saudara jahat pada Tuhan, saudara jangan masuk surga. Mau berseru, Tuhan tolong Tuhan, aku berpuasa Tuhan. Jangankan kita jemaat, pendeta pun gak masuk surga saudara. Oh banyak yang masuk surga. Kita lanjut lagi. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa bernubuat demi namamu? Semua orang bisa. Semua orang bisa. Dan mengusir setan demi namamu, tidak juga. Gembala pendeta. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Di akhir zaman, banyak orang, Tuhan Yesus, bukankah aku bernubuat demi namamu, berkhotbah demi namamu, menginjil demi namamu, membuat mujizat demi namamu, menumpang tangan orang sakit dan sembuh demi namamu, mengusir setan dan pergi demi namamu. Pada waktu itulah Tuhan berterus terang kepada mereka. Aku berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, orang yang berkhotbah, orang bernubuat, orang bikin mujizat, orang yang mengusir setan-setan. Yesus mengatakan, aku gak kenal engkau, buat kejahatan. Ini pendeta kelas tinggi saudara. Jadi tidak mudah masuk surga. Paling mudah masuk neraka saudara. Tidak rasa ngapa-ngapain, hidup seenaknya, masuk neraka saudara. Dan masuk neraka, saudara akan dibakar seumur-umur. Tidak pernah bisa keluar. Mengerikan. Saudara kalau nggak percaya, coba saudara nyalain lilin, ya terus tangan saudara di atas lilin api itu. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Dan bisa berminggu-minggu. Bu Ida ini 7 tahun dia kebakaran. Sekarang tangannya dibungkus. Tangannya masih sakit. 7 tahun lalu kena api, baru 2 detik kena api. Sampai sekarang tangannya masih sakit. Itu baru 2 detik kena api. Di neraka sudah dibakar untuk selama-lamanya, siang dan malam. Mau nangis, model India pun juga nggak bisa keluar. Nggak bisa saudara. Jadi kita jangan pikir bahwa pelayanan di gereja, pemusik, WL, singer, pengkhotbah sekalipun jaminan masuk surga. Tidak. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, sekalipun kita besar, yang powerful, macam banyak, belum tentu masuk surga. Yang tahu ada Dia sendiri, Tuhan sendiri yang tahu. Kita juga nggak tahu saudara. Jadi apa yang terjadi, yang akan terjadi dengan orang-orang yang tertinggal di bumi setelah peristiwa rapture. Mari kita baca, kita lihat dulu. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tertinggal di bumi setelah rapture terjadi. What happened with those who are left behind. Ini pilotnya langsung diangkat. Nggak ada pilot lagi. Langsung terjun bebas, nabrak daratan. Mengerikan saudara. Sangat mengerikan. Nanti akan terjadi kekacauan demi kekacauan saudara. Mengerikan. Coba siap nih multimedia. Ya inilah yang akan terjadi ketika rapture terjadi. Tolong hilang. Tolong musik. Pause dulu. Tolong. Musiknya nggak ada. Soalnya mana? Pause dulu dari awal. Lagi khotbah. Dia lagi puji-pujian. Cuma hilang semua. Hilang. The shout you will shout when you heard that the saints have gone. Tahu-tahu anak kita hilang. Shout it now when the saints are still around. Khotbah hilang. After rapture, there will be no more mercy. This is the time to ask for Semua God's hilang. mercy. Di restoran. When the saints are still around. Ini pendetanya bingung. Cuma hilang semua. Mercy will not be available when the saints have gone. Mereka sadar mereka. Grace will not be Mereka berdoa, mereka terlambat. when the saints Di have gereja kacau, jemaat pada hilang. mercy and grace will Mereka not berdoa, be menyembah Tuhan. when the saints have gone. Repentance is now when the saints are still around. Semua orang panik. Repentance is now when the saints are still in the world. This is the Di time gereja to banyak orang tertinggal, yang terangkat. Tidak semua orang gereja, orang Kristen terangkat ke surga. Mereka berdoa
mencari Don't Tuhan. live your life anyhow. Oh. Heaven is real, hell is real. Come to Jesus today. Seek him when he can be found. Tomorrow might be too late. Oh. Mereka baru sadar bahwa rapture benar-benar terjadi. Yesus benar-benar datang. Remember, he will not wait forever. He's available now. No. Let him in. He's waiting for you. Apa ikebe? Minur nanti Mungkin saat ini istrinya diangkat, dia nggak diangkat. Bisa terbang, pilotnya hilang. Bisa terbang, hilang pilotnya. Jatuh ke daratan. Mobil, lebarnya hilang. Mobil saling bertabrakan karena sopirnya pada hilang semua. Ya, lampu tolongnya lagi, lampu lebar. Jadi saudara, nanti ketika Yesus datang di angkasa menjemput orang-orang yang kudus, itu sangat terjadi kekacauan. Apa? Pilotnya tahu-tahu hilang. Semua pesawat yang di udara pada jatuh ke bumi, menghantam gedung-gedung, menghantam orang, menghantam mobil-mobil. Dan mobil pun juga demikian, di tol gitu ya, di jalan raya. Tahu-tahu supirnya keangkat hilang. Saling bertabrakan, kecelakaan terjadi. Dan sangat mengerikan saudara. Kita punya suami tahu hilang, istrinya enggak. Atau sebaliknya, istrinya hilang, suaminya enggak. Dan semua orang tidak selalu semua diangkat. Dua orang, satu diangkat, satu tidak. Artinya satu orang yang percaya Yesus, yang satu orang tidak percaya Yesus. Maka saudara, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang menganggap orang lain adalah Tuhan. Nabi itu boleh banyak, Rasul boleh banyak, siapapun boleh banyak, tokoh agama boleh banyak. Tetapi Juru Selamat, pemilik surga, hanya Yesus saudara. Amin saudara. Bagaimana keadaan selanjutnya setelah rapture? Bagaimana keadaan kita kalau kita nggak terangkat? Mari kita lihat saudara. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup. Dan murka Allah tetap ada di atasnya. Jelas. Kalau kita nggak percaya Yesus, kita tidak diangkat, dan kita tidak taat dan setia, maka kita tidak akan diangkat dan murka Tuhan turun atasnya. Banyak sekali orang yang nggak taat, nggak setia, ya. Banyak sekali saudara. Maka kita harus hati-hati hidup di dunia ini. Hidup sesaleh mungkin, sebaik mungkin, sekudus mungkin, ya. Jangan sampai kita tuh ada iri, dengki, mencuri, membunuh, berzina, berselingkuh, dan menginginkan barang orang lain. Kita pasti tidak masuk surga. Amin saudara. Surga tempat orang-orang yang suci, yang kudus. Jangan sampai kita jemaat Tuhan atau hamba Tuhan sekalipun, kita mencuri, membunuh sesamanya, berzina, berselingkuh. Jangan saudara. Ini tidak katakan ketidaktaatan. Jelas, jangan engkau mencuri, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau menginginkan barang orang lain. Jangan ini, jangan itu. Kalau kita lakukan, kita termasuk orang yang gak taat pada Yesus. Maka akan ada murka Allah, murka Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Sangat mengerikan saudara. Kalau murka Allah terjadi atas menimpa kita pada nanti masa kesusahan, mengerikan. Mari kita lihat murka Allah seperti apa sih yang buat kita susah nanti, ya kan? Supaya saudara takut hidup dosa, takut hidup enggak benar, takut hidup apa jahat. Kalau sadar apa yang terjadi, kita lihat saudara. Matius 24 ayat 9 ayat 13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya apa? Disiksa.
dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci. Pada waktu itu apa? Pada waktu setelah rapture, setelah kita masuk ke dalam masa kesusahan besar, karena kita tidak diangkat Tuhan. Kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya. Dan banyak orang akan murtad. Murtad ini orang Kristen. Yang namanya murtad tadi orang Kristen murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin betapa banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tidak ada kasih lagi. Orang saling serang, saling membunuh. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita bahas satu persatu saudara. Apa yang terjadi? Sebenarnya ayat 6 sampai 8 ini juga ada yang akan kita alami. Peperangan, ya, gempa bumi, kelaparan, resesi, ya, krisis ekonomi, krisis kesehatan, wabah penyakit banyak. Saya hanya bahas 9 menit 13 saja saudara ya. Karena waktu nggak mungkin cukup. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang, semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, ini sangat mengerikan. 2 ayat ini saja sangat mengerikan. Kita akan diserahkan, akan disiksa, kita akan dibunuh dan dibenci oleh banyak orang. Bayangkan orang-orang tertinggal, ya, yang telah kehilangan keluarganya, dia sadar, tadi dia sadar semua. Wih, istriku hilang, anakku hilang. Dia sadar, mengapa dulu aku kok tidak mau diajak ke gereja? Ayo Pak, ke gereja Pak, udah deket hari Tuhan. Tuhan Allah, nanti aku sibuk bekerja. Ini gandol besar, ini hari Minggu rame. Maaf Pak Budi, kalau Minggu rame, aku tidak bisa ke gereja. Bisa nggak gereja digeser Senin? Banyak orang sukses tidak mau meluangkan waktu hari Minggu 2 jam saja untuk ke gereja. 3 jam maksimal ke gereja. Sibuk, terlalu sibuk. Pak, sadar Pak, soal isinya doa terus isinya mananya. Tahu-tahu isi anaknya rapture terangkat. Suaminya nggak terangkat saudara. Dan orang itu bisa sadar. Karena waktu itu ada yang orang nyadarkan. Dan dia sadar, tapi apa risikonya? Kalau orang sadar waktu itu akan diserahkan dan ditangkap. Oleh siapa? Oleh penguasa tunggal, yaitu New World Order. Nanti setelah kita masuk ke masa kesusahan besar, kita nggak terangkat ke surga. Di dunia ini akan dikuasai oleh antikristus yang disebut 666. Itu nanti ada satu negara, satu pemerintahan, satu agama, satu sistem ekonomi, semua terjadi. Ingat ini organisasi, bisnis, politik, agama, media, semua dikuasai oleh orang jahat, namanya antikris. Dan orang yang kelihatan anggota keluarganya hilang semua, dia sadar, dia mau bertobat, tetapi akan diserahkan, akan dibunuh, disiksa. Siapa bunuh? Pengikut antikris. Nanti akan terjadi, ya, orang-orang penganut atau pengikut antikris masuk ke rumah-rumah, di syuting, dan dia mbak stempel 666. Kalau kamu mau ikut 666, kamu aman, tidak disiksa. Kalau nggak mau ditembak. Akhirnya orang mau, yang nggak kuat imannya, dia nggak mau ditembak, tapi dia ketemu saudara yang diangkat dulu harganya. Jadi nanti akan ada penyiksaan, aniaya, penjarahan. Tahu-tahu rumah kita dimasukin banyak orang. Rumah kita, pabrik kita, usaha kita bukan milik kita sendiri lagi. Akan dikuasai oleh orang-orang yang mau masuk aja. Tahu-tahu dikuasai, kita diusir, kita dibunuh, diambil harta kita. Karena semua sudah dikuasai oleh iblis 666. Maka saudara, jangan bangga kita kaya saat ini. Jangan bangga kita punya mobil 5, 6, 7. Jangan bangga kita punya ruko, punya pabrik apapun saat ini. Jangan bangga. Semuanya tidak bisa menolong saudara untuk masuk ke surga. Tapi semua kalau saudara nggak keangkat akan dikuasai oleh iblis. Kalau saudara mau kompromi nggak apa-apa. Ya iblis, aku mau kompromi. Kasih deh 666 dari. Nggak apa-apa, saudara selamat dari siksaan. Tapi sudah masuk neraka. Hati-hati. Nanti akan terjadi seperti kerusuhan Mei dan 8. Ingat tuh, mencekam. Semua orang, waduh saudara, ngeri. Saya lihat di jalan mobil-mobil dibakar, rumah-rumah dibakar, dijarah, supermarket, mall, toko-toko, ruko-ruko, rumah dijarah. Orang masuk jebret,
Langsung dijarah semua, disiksa, yang perempuan diperkosa, habis diperkosa dibuang ke api. Mengerikan. Diperkosa, habis itu dibuang ke api, dibakar hidup-hidup. Itu 98. Mengerikan sekali. Kita punya usaha, waduh, kita bisa hidup dan bersyukur. Kita nggak disiksa, nggak dibuang ke api hidup-hidup, kita harus bersyukur. Itu akan terjadi lagi nanti. Seperti itu. Orang akan datang ke rumah kita, pabrik kita dibakar semua, anak kita dibunuh, harta kita diambil, yang perempuan diperkosa, dia bunuh hidup-hidup. Jadi saudara, sangat mengerikan terjadi nanti saudara. Jadi jangan sampai kita nggak terangkat. Dan saat itu juga banyak orang yang menyangkal. Masa siksaan, masa aniaya, banyak orang Kristen menyangkal. Tahu buktinya saudara? Banyak buktinya, udah terjadi. Ingat, waktu kesusahan Mei, ya, waktu kesusahan Mei, banyak rumah-rumah, toko-toko, ruko-ruko orang Kristen dicari tanda milik Haji A, milik Haji B, milik Muslim. Padahal jelas-jelas itu toko rukonya orang Kristen. Tapi itu sih milik Haji A, Haji B, milik orang Muslim, milik bumi. Banyak sekali. Itu betul milik orang Kristen. Hanya itu saja sudah menyangkal. Apalagi kelak saudara. Pabrik kita terusin milik pribumi. Milik pribumi. Supaya aman. Itu suatu penyangkalan saudara. Bahkan gereja atau yayasan Kristen pun juga pelangnya diambil. Copot dulu. Nanti udah aman pasang lagi. Banyak ada. Jadi nanti akan banyak orang akan menyangkal Yesus karena aniaya. Aduh saudara, kalau waktu Mei saja lalu kita sudah menyangkal Yesus, saya percaya kalau kita nggak terangkat, kita pasti juga akan menyangkal Yesus. Apa yang terjadi pada kerusuhan Mei 98 akan kembali terjadi nanti kelak di masa tribulasi, jauh lebih berat saudara. Mengapa dikatakan hal demikian mengerikan Pak? Pada masa tribulasi, aniaya siksaan itu menimpa semua orang. Pasti. Ya. Maka katakan di Matius 10:21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ya. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Aduh saudara. Orang luar menyerang kita itu normal. Ya. Orang luar musuh kita, antikris menyerang kita itu normal. Tapi kalau saudara kita, ayah kita, anak kita membunuh kita, itu benar-benar sudah abnormal. Jadi saudara, kalau serangan di luar saja kita masih bisa menghindar, ya. Ingat dulu waktu Mei kita diserang dari luar, perumahan-perumahan pada panggil tentara, panggil mobil tank, mobil polisi, ya tentara-tentara TNI untuk berjaga-jaga di depan perumahan yang anak muda-muda mungkin belum mengalami ya. Jadi nanti mereka akan panggil semua aparat untuk jaga perumahan kita. Itu kalau serangan dari luar masih bisa ditanggulangi, masih bisa dicegah. Tetapi kalau serangan juga berasal dari yang dalam, rumah sendiri, ayah sendiri, anak sendiri, bagaimana? Saudara akan menyerahkan saudara sendiri, orang tua menyerahkan anak, anak menyerahkan orang tua. Ini benar-benar sudah sangat parah saudara. Jadi harus hati-hati kita, ya. Kita harus hati-hati. Banyak sekali nanti warga kita, ya, misalkan kita dilaporkan, dimusuhi, banyak sekali. Banyak orang-orang itu, ya, terus sudah berbuat jahat sekarang ini. Apalagi kelak saudara. Jangan sampai kita terjadi hal itu saudara. Ayah menyerahkan anaknya, anak dengan ayahnya, saudara dengan saudaranya. Ini benar-benar sudah nggak karuan hidup di dunia ini saudara. Jadi hati-hati, ya. Lihat nih. Lukas 1 ayat 16-17. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang dari kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nanti akan terjadi hal-hal saling bunuh, keluarga, saudara, famili, sahabat, sekalipun saudara. Banyak sekali, zaman sekarang saya sudah ngeri. Sesama polisi saya tembak-tembakan gimana coba? Sesama hamba Tuhan juga saling tembak-tembakan. Mungkin artinya serang menyerang. Mengapa? Ada juga saudara, gereja-gereja besar ada, ini ada buktinya semua. Gereja besar itu di dalamnya
Berantem semua keluarganya. Keluarga-keluarga di gereja-gereja besar berantem memperebutkan kepemimpinan. Jadi gembala ada tua, anaknya memperebutkan siapa pengganti, direbutkan, saling tonjok, saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menuntut, saling membubarkan. Banyak terjadi nanti di gereja besar. Banyak terjadi, sekarang sudah terjadi. Itu anak-anak gembalanya memperebutkan gerejanya yang besar itu. Kenapa terjadi demikian? Karena gerejanya besar. Karena uangnya banyak. Gereja besar uangnya banyak. Maka anak-anaknya memperebutkan tahta supaya dapat harta. Coba kalau gerejanya kecil, nombok melulu. Kau nggak rebutan anaknya. Lu aja yang pegang ya. Enggak. Lu aja pegang. Enggak, aku sibuk. Lu yang pegang gereja apa ya? Enggak. Aku lagi banyak kerjaan. Lu penerus tunggal. Lu kan bahasa suka Alkitab. Lu penerus gereja apa aja. Enggak mau ah. Enak kalau di luar berduit. Gereja kecil ada duitnya nombok melulu. Enggak diperebutkan. Nah, sampai gereja besar diperebutkan sampai bunuh-bunuhan. Karena apa? Uang. Jien. Orang demikian tidak masuk surga. Dia berbuat jahat di hadapan Tuhan, berbuat jahat di gereja. Mereka, keluarga, saudara menyerahkan saudaranya, orang tua menyerahkan anaknya, anak menyerahkan orang tuanya. Saudara saling berebut, saling berantem. Ini terjadi di gereja-gereja. Zaman sekarang, kelak kayak apa lagi? Itu gara-gara rebutan menjadi pemimpin gereja. Saudara bisa saling serang, bahkan bisa saling bunuh saudara. Hanya karena uang, hanya karena harta, kita tidak terangkat ke surga. Maka saudara-saudara tempat ini, ya jelas kita jangan cinta uang, jangan mencuri uang, jangan korupsi, kerja yang jujur, bisnis yang benar, jangan selingkuh, jangan buat dosa, ya ibadah yang benar, pelayanan yang benar juga, hamba Tuhan juga yang benar pelayanan juga. Jangan semuanya semata-mata itu karena uang. Uang adalah bonus. Tapi kalau kita semata-mata ngejar uang, itu kita dosa. Enggak boleh. Dan pasti kita tidak akan masuk surga. Amin saudara. Hati-hati, kita akan tidak terangkat. Sahabat-sahabatmu, lihat nih. Saudara punya teman baik, hati-hati. Zaman sekarang ini teman tuh kadang-kadang bisa menusuk dari belakang. Baik di depan, kita udah bangkrut ditinggal. Teman-teman bisa ngutang nggak bayar. Teman-teman di depan kita baik. Nanti di luar saling membunuh. Kita sekarang sahabat. Lihat sahabat kita. Apakah dia tetap sahabat kita kalau kita lagi susah? Banyak kalau kita lagi susah. Itu sahabat hilang satu persatu. Kalau ada pejabat yang terkenal, mereka mengaku dia kenal. Ketika jatuh korupsi dan tangkap penjara, mereka bilang nggak kenal. Hati-hati saudara. Itu bukan teman. Itu memanfaatkan. Ya. Hati-hati, penyangkal terjadi ketika Yesus masih hidup. Petrus bilang apa? Oh Yesus, semua boleh menyangkal, aku tidak. Aku akan mati bersama engkau. Malam ini kamu akan menyangkal. Oh nggak bisa Tuhan, aku orang yang hebat, nggak mungkin menyangkal. Itu yang bersama-sama Yesus. Benar, dia menyangkal 3 kali. Yudas Iskariot, dia dipercaya Yesus, kasih kuasa, musir setan. Diberi kuasa jadi kasir, bendahara. Dia korupsi terus, nyolong uang terus. Sampai akhirnya Yesus pun dijual. Itu gila. Jadi saudara, hidup ini sangat rentan dengan dosa. Hati-hati, waktu Tuhan sudah akan datang dengan segera. Jangan sampai kita datang tertinggal. Sahabat-sahabatmu, Yesus, kenapa ya? Kok sahabatku yang baik, yang kasih rumah, kasih mobil, kasih motor, kasih uang kalau kurang, kebutuhannya aku penuhi. Kok dia jahat sama aku ya? Kok dia berkhianat sama aku ya? Yesus bilang gini, aku juga. Sahabatku mengkhianati aku. Masa iya Yesus? Iya. Sahabatku, teman baikku yang bersama-sama aku, muridku juga semuanya berkhianat. Jangankan kamu, aku juga mengalami. Lihat. Tetapi Yesus berkata, hai teman, Yesus berkata kepada Yudas Iskariot, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yudas, Yesus ngomong, hei teman, apa tak ada teman? Orang dekat, orang yang selalu bersama-sama, sahabat murid Yesus, itu bisa berkhianat menjual kita. Hati-hati.
Saudara sakit membanggakan teman-teman saudara. Membanggakan saudara, family, teman-teman sahabat saudara. Hati-hati. Sahabat yang benar, suka dan duka. Juga demikian, pernikahan. Suka dan duka. Aku menikahi engkau dalam suka dan duka. Aku menerima engkau dalam keadaan sehat dan sakit. Aku akan mengasihi engkau dalam apa lagi? Ya. Sehat dan sakit dan apa lagi? Suka dan duka, miskin dan kaya. Tetapi suaminya baru miskin dikit, lagi dipecat, langsung istrinya cari cadangan. Loh kenapa? Kan pada ban serep mobil, cadangan. Dia satu meletus, ada ban lagi. Jadi hati-hati. Loh kenapa kamu sama aku? Lah kamu dulu kaya. Kalau kamu udah dipecat, ini aku harus ada ban serepnya dong. Itu gak setia. Sebaliknya juga demikian. Ya kan? Laki-laki janji aku akan mengawini engkau dengan keadaan baik dan sehat, sakit. Tahu-tahu istrinya mungkin keriput atau mungkin kebakar mukanya, ya langsung cari penggantinya. Lupa kok demikian. Ya kan kalau HP rusak beli baru. Lah, kan bukan HP itu. Jadi nggak bisa, saudara. Itu kita harus ada kesetiaan. Jadi kalau kita bilang dekat, baik, itu setia dan pada segala keadaan. Hati-hati, saudara ya. Jadi jangankan suami istri, teman pun bisa demikian. Maka saya katakan saudara, hati-hati berteman. Lihat dia cara hidupnya, cara berumah tangga, cara bekerja, cara beribadahnya. Lihat. Maka kita akan tahu. Dari buahnya kita akan tahu hatinya. Amin saudara. Ya. Yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Nabi palsu akan muncul, ya, menyesatkan banyak orang. Ya, nabi palsu ini bisa nanti kita akan dikasih khotbah-khotbah atau orang membisiki kita, menasihati kita dengan berkat, mujizat, dan kita diarahkan ke antikris. Udahlah kamu ngapain disiksa di dunia, nanti tangan kamu dimasukkan ke api, air mendidih, kamu digoreng. Udah lebih aman kamu ikut dia aja. Cuma tanda 666 apa sih salahnya? Tanda 66 nggak sakit, tanda 66 kasih chip, cuma nyembah doang nggak masalah kok. Yang penting kamu selamat, ID-nya baru 666, KTP kamu KTP jadul tuh, itu jadul tradisional ini loh, tinggal ditanam di chip, jebret udah aman. Kamu bisa beli, bisa belanja, bisa apa, enak, udahlah. Kita tetap ibadah nggak apa-apa kok ke gereja, ibadah aja gereja nggak apa-apa. Yang penting kamu pokoknya udah tandanya pasang, udah itu aja. Itu penyesatan. Kita kadang-kadang bilang, udah ke gereja nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa, ke gereja karena udah dibaptis, selamat. Itu penyesatan. Banyak orang Kristen percaya kalau di dalam Yesus tidak ada penghukuman lagi. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus maksudnya apa? Di dalam Kristus artinya kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita masih berbuat dosa, artinya kita keluar dari Kristus dan kita akan menerima penghukuman. Hati-hati, banyak orang menyesatkan. Ada pendeta-pendeta menyesatkan juga, sudah banyak pendeta menyesatkan. Hati-hati, pendeta kasih kabar enak. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Ini buktinya saudara. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, nabi-nabi palsu, penasihat palsu, guru palsu. Demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa, menyangkal Yesus yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan itu tidak akan tertunda. Kebinasaan tidak akan tertunda, neraka tidak akan tertunda, saudara akan segera dihukum kalau sudah nggak setia pada Tuhan. Jadi saudara, ini nanti akan banyak guru-guru palsu, ya, banyak nabi-nabi palsu, banyak pendeta-pendeta palsu yang muncul di antara kita. Hati-hati, banyak pendeta mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ketika dibaptis kita akan masuk surga. Jaminan apapun yang kau lakukan tetap masuk surga. Itu namanya penyesatan.
Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus Yesus. Yes, itu betul. Tapi apa arti dalam Kristus Yesus? Kita hidup berjalan menurut roh. Kasih, setia, taat, murah hati, kelembutan, ya, sabar, penguasaan diri. Tapi kalau kita hidupnya menurut daging, iri hati, dengki, pembunuhan, korupsi, selingkuh, dan kita nggak beres, itu kita tidak hidup dalam Kristus. Jadi cepat Tuhan, kalau saudara masih hidup di dalam dosa, saudara belum atau sudah keluar dari Kristus. Dan saudara akan menerima hukuman Tuhan. Banyak pendeta mengatakan yang manis-manis. Kita di bumi itu bukan mikir surga. Kita di bumi itu mikir penuhi bumi. Ingat perintah Adam dan Hawa. Adam, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Itu yang kita fokus ke bumi. Yesus kita kata di bumi harus kita berkonsentrasi ke bumi, pelihara bumi. Itu sesat. Sesat. Kenapa Allah memerintahkan Adam menguasai bumi, memenuhi bumi? Karena saat itu hanya 2 orang saja. Dunia besar kosong, hanya 2 Adam. Penuhilah bumi, kuasai bumi, yes. Tapi sekarang bumi jadi 77 miliar. Penuh gimana? Ada penuh. Kita jangan ngontrak susah. Kita mau beli rumah besar susah. Yang kecil pun mahal. Penuh sesak. Nggak usah ngomong penuhi bumi. Pak, udah penuh Pak. Ngomong lagi. Elon Musk aja udah mau buka Mars tuh. Untuk tempat tinggal manusia. Dia bikin bumi kedua. Udah sesak, penuh sesak. Itu memang betul, gak salah. Itu perintah Allah Adam pada waktu itu. Pada awal zaman. Ada awal zaman, belum ada orang, hanya 2 orang. Penuhilah bumi, kuasai bumi, betul. Tapi sekarang bukan awal zaman lagi, kita akhir zaman. Pak, kalau akhir zaman apa perintah Tuhan? Tuhan adalah pergilah, beritakanlah kepada saudara dekat. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah Yesus. Di akhir zaman, supaya Yesus datang, banyak Tuhan, banyak orang diangkat ke surga. Jangan mikir bumi terus, saudara. Stres kan. Rumah pun mahal, udah miliaran, saudara. Aduh, kita bisa ngontrak, tak untung. Itu pun ngontrak satu rumah bisa 10 keluarga. 5 keluarga, 4 petan. Iya, satu rumah bisa 3 keluarga. Pakai gorden. Masih bilang penuhi bumi. Aduh. Penuhi bumi. Saudara bisa keluar uang enggak? Apa-apa mahal. Mahal, saudara. Aduh, saudara. Udah jangan macam-macam deh. 7 miliar orang, bayangkan. Jelas Yesus ngomong, pergilah, jadikan bangsa muridku. Supaya masuk ke surga semua. Dan pergilah, beritakanlah ke saudara dekat. Yesus akan datang segera. Beritakanlah. Maka gereja ini saya memberitakan kedatangan Yesus. Saya gak mau jemaat tempat ini tertinggal di dunia dan binasa. Saya gak mau. Lebih baik jemaat sedikit, tapi masuk surga semua. 20 orang, 50 orang, 20 orang, 10 orang. Gak apa-apa. Asal semua masuk surga dan bersiap siaga menyambut datangnya Yesus. Daripada 50 orang, 100 orang, 1000 orang. Mereka hanya memenuhi bumi. Surganya tidak penuh. Yang penuh neraka. Hati-hati saudara, hati-hati. Saya kasih tahu saudara nih. Ya. Jadi saudara mulai hati-hati hari ini. Jangan sampai saudara mendengar ajaran yang enak di telinga. Ya. Semua bohongnya berkat. Ikut Yesus berkat. Mujizat. Aduh saudara. Saudara diberkati. Kaya raya. Sukses. Tapi masuk surga gimana? Masuk neraka gimana? Lebih baik kita kaya dan masuk surga itu. Nah bener kan? Cacat ya? Karena kalau kita kaya bisa masuk surga. Dengan cara apa? Kekayaan kita berguna bagi Tuhan. Gitu saudara. Maka kita menjual semua harta kita untuk PI, penginjilan. Saya sedang memindahkan harta kita ke surga. Semua kita jual. Rumah-rumah, rumah walet, semua kita jual semua. Kita mau jual semua. Sudah mulai kita jual. Kita akan gunakan waktu untuk menjangkau jiwa-jiwa ke daerah-daerah. Supaya kalau aku penginjilan tidak jadi beban orang lain. Kalau aku penginjilan tidak jadi beban sambungan. Alah, Pak Budi penginjilan ke desa-desa mau cari dana, cari uang ya. Cari donor ya. Enggak mau saya. Saya enggak mau. Saya malu sama Tuhan. Kayak aku tuh orang upahan, enggak mau. Enggak mau. Saya rela jual harta semua.
Satu jiwa saja kalau saya bisa menangkan Tuhan. Aduh, hartaku ngumpul di surga. Maka sekarang saya mengumpulkan harta di surga. Orang dunia, orang nggak tahu Yesus panggil. Kita foya-foya, kita karaoke, mabuk-mabukan, kita happy-happy. Kita mati nggak bawa uang. Salah saudara. Kalau mereka benar. Kalau bagi orang Kristen salah. Uang kita bisa kita bawa ke surga. Kita bawa ke mati. Uang kita bisa kita bawa mati. Gimana caranya? Uang kita gunakanlah untuk pekerjaan Tuhan. Menolong yang susah. Untuk misi, untuk PI. Untuk apapun. Kita kalau ke PI, ke luar kota, luar pulau. Nggak sedikit saudara. Buahnya puluhan juta keluar. Tiap kali kita ke luar pulau puluhan juta. Nggak ada apapun kita berusaha. Semua hasil dagangan kita semua untuk ke PI. Tapi apakah kita kekurangan? Enggak juga. Tuhan akan berikan lagi. Tepat pada waktunya. Dan kalau saya mati nanti, Yesus ngomong, itu loh harta kamu banyak. Loh kok dari mana Tuhan? Waktu kamu biayaku, biaya pelayanan kamu tahu, kamu sedang transfer uang. Ketika kamu gunakan uangmu, hartamu, emas kamu untuk pekerjaanmu di dunia ini, kamu sedang memindahkan ke surga. Sedang membawa harta kamu ke surga. Itu penuh. Tapi kalau harta kita kaya di surga, kaya di dunia, pabriknya banyak, rukonya banyak, mobilnya banyak, kita foya-foya, kita mati, ya kalau masuk surga. Kalau enggak, kalau masuk surga pun paling itu loh, harta kamu enggak ada, kosong. Jadi uang bisa dibawa mati. Maka saudara, saya sekarang sedang membentuk grup para pengusaha untuk saya ajak bermisi dan penginjilan ke desa-desa. Uangnya siapa? Uangnya sama-sama bayar dewe. Pak, saya nggak bisa gabung, Pak. Bisa gabung. Apa syaratnya? Bayar dewe. Saudara boleh, ikut juga boleh. Tiket dewe, ya kan? Hotel bayar dewe, makan bayar dewe. Jadi kita masing-masing penginjilan tidak menjadi beban yang lain. Saya nggak mau pengusaha itu kepahitan sama pendeta. Saya nggak mau. Jadi oke, para pengusaha kita kumpulkan, dewe bayarnya aman. Pengusaha aman, dia senang, happy, menikmati Indonesia dan penginjilan. Ya kan saudara? Itu yang saya lakukan hari ini. Bahkan Paulus berkata, aku nggak fokus pada dunia ini. Aku fokus pada surga. Semua kekayaanku, pangkatku, kehormatanku, ketenaranku, itu sampah. Aku anggap sampah. Paulus itu orang kaya, terhormat, dihormati dan menerima pangkat. Tapi dia bilang itu semua sampah. Aku karena fokus pada Tuhan, fokus pada surga, panggilan surgawi. Yang duniawi aku tinggal semua. Kalau saudara saat ini masih mikir dunia, mikir harta di dunia, aduh saudara akan mengalami masa yang sangat mengerikan. Lihat ini saudara. Dan karena makin kita banyak kedurhakaan, maka kasih dengan orang akan semakin tinggi. Yang terakhir saudara ya. Apa arti kedurhakaan? Ilegalitas, melanggar hukum, kejahatan, ketidakbenaran. Apa arti menjadi dingin? Artinya evil will spread and cause many people to stop loving others. Kita tidak bisa mengasihi orang lagi. Tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan, tidak ada kebaikan. Semua orang jadi jahat. Nanti akan jahat semua orang. Sekarang banyak orang jahat, apalagi kelak. Ngeri saudara, mengerikan. Jadi hati-hati saudara, ya, sangat mengerikan. Lihat nih, polisi aja mengayomi bisa saling bunuh saudara. Polisi itu bisa mengayomi, melindungi, to protect and to serve, melindungi dan melayani. Tapi sekarang apa? Berkuasa dan dilayani dan membunuh lagi. Hati-hati di zaman sekarang. Kelak apa lagi? Semua orang punya pistol. That's what door. Aduh, ngeri saudara. Damai tidak ada lagi. Payung namanya Ahmad dan majulah seekor kuda lain, kuda putih. Seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka akan saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang yang besar. Nanti di dunia ini saudara, semua saling membunuh dengan seenaknya. Kita punya rumah mewah gitu, aduh. Katanya orang kita dor, kita tidur sini. Punya pabrik, dor, kita yang berkuasa. Punya apa lagi? Mobil, dor, kita tinggal ambil. Aduh, semua nggak berarti. Semua nggak ada artinya saudara. Saya sudah mulai sekarang. Dari tahun 2022 ini kita sudah mulai semua untuk Tuhan. Kita mulai pelayanan besar-besaran ke seluruh Indonesia. Kita bayar mahal nggak apa-apa. Kita pengejang jiwa-jiwa. Harta kita berguna bagi Tuhan.
Itulah yang saya ajak para pengusaha. Saya pengusaha, saya juga jangkau para pengusaha untuk bersama-sama bertobat. Tidak cari uang terus. Maaf Pak, minggu saya rame. Maaf Pak, kalau minggu saya banyak orderan, banyak omset Pak. Saya nggak datang ke gereja. Saudara sedang masuk neraka. Saya katakan, saudara sedang masuk ke neraka. Saudara sudah masuk ke neraka selagi di bumi. Di Amerika saya uang tembak, masuk ke sekolah SD, masuk ke sekolah angkat, masuk itu kayak tembak tikus aja, saudara. Bahaya, saudara. Jadi hati-hati ya, saudara. Jangan sampai kita tidak berangkat. Ini musik boleh siap mungkin ya, ini yang terakhir ya. Jangan dulu. Ini 13 terakhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini semua orang Kristen. Ini semua orang Kristen. Kamu menyangkal Yesus, selamat. Tidak menyangkal Yesus, disembelih. Kalau saudara menghadapi begini, kira-kira saya mau apa? Coba. Hanya orang yang sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, sungguh-sungguh memandang surga, sungguh-sungguh memandang kemuliaan Tuhan, itu akan bertahan. Bertahan sampai kesudahan selamat. Kalau saudara jangankan begini, ya, suami sudah bangkrut aja dah nyeleweng, itu bagaimana begini? Saudara suaminya bangkrut, di PHK, sudah menyeleweng, cari yang kaya lagi, cari suami yang kaya, bagaimana menghadapi aniaya begini? Gak bertahan. Kalau saudara gara-gara uang aja rela nyakitin orang lain, korupsi, nyuri uang gereja, mencuri uang tetangga, siapapun bisa curi, kita tidak bisa begini. Ini sudah terjadi dan akan terjadi lagi kelak. Kalau saudara imannya nggak kuat, nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan, nggak memandang ke surga seperti Paulus, semua dunia sampah, maka saudara nggak bertahan. Tapi orang bertahan akan selamat. Nggak gampang, saudara. Aduh, saudara. Pada waktu itu orang ketakutan, mereka lari ke hutan-hutan, ke sawah-sawah, ke desa-desa, ke pegunungan-pegunungan. Kenapa? Kalau dia tinggal di Jakarta tapi punya rumah mewah di Jakarta, lalu dirampok, dijarah, disiksa, dibunuh, dan sudah nggak bisa jual beli, makan ke Indomaret, di scan dulu. Oh, nggak ada tanda, nggak bisa tembak kamu. Mau belanja apa nggak bisa? Ada tanda 666. Kalau sudah nggak punya tanda 666, sudah nggak bisa belanja, berdagang, membeli, menjual, nggak bisa beli makanan, ya. Maka banyak orang akan lari ke desa-desa, ya, ke pegunungan-pegunungan, lari ke Serang dan Baros, nanam sendiri, yang tidak ada perlu scan. Kalau di kota sudah ke toko di scan, karena harus scan, ya kan? Kami scan semua kan, pakai uang, nggak ada lagi uang cash, scan semua, ya kan? Scan semua dah. Kalau saudara di kota nggak bisa, lari ke desa-desa, ke kampung-kampung, pelosok-pelosok, hutan-hutan. Karena semua di kota dikuasai New World Order. Satu pemerintah, satu agama, satu penguasa. Dan semuanya akan dikuasai. Maka saudara, saya harapkan kita semua harus bertahan. Bertahan nggak gampang, saudara. Apa arti bertahan? Kita harus memikul salib Yesus. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku dan menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia menyangkal, ia akan memperolehnya. Jadi kalau kita nggak menyangkal, kita mau digorok ini, besok gini. Menyangkal Yesus, nggak mau. Ayo, nyangkal Yesus, nggak mau. Pokoknya aku tetap Yesus, sekali tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi kita masuk surga selama-lamanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia kekayaan, kehormatan, pangkat, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan berganti nyawanya? Tidak ada. Kita kaya di dunia, hebat di dunia, terkenal di dunia, kita akan binasa. Ini risikonya berat. Nanti kalau waktu orang sudah bertobat dalam masa aniaya, ada penginjil nanti. Saya kasih jelasan lagi, penginjil ada juga. 144.000 orang menginjil, selamat, ya kan? Dia harus menerima hukuman, disalib, digorok, baru bisa. Aduh, saudara, saya kadang sedih. Ini semua dikuasai oleh 666. Lihat nih, saudara. Ini segala, saudara mau lari kemanapun, kalau udah pakai chip, nggak bisa.
karena ada satelit mengontrol kita. Itu si misalnya siapa si A, ya. Saya kalau mau ngomong si itu nggak enak kan dicat kan, ya saya terangkat juga sih, terangkat. Si A aja, si Asyong misalnya kan, dia pakai chip, dia kabur, ya. Mau bertobat, nggak bisa dicari karena ada drone, ada satelit. Ada di gang sebelah di mana, ketahuan, ditangkap, dibunuh kan. Jadi hati-hati saudara ya. Jadi saya ingin kita semua memikul salib Tuhan, mau menderita, mau setia. Sekarang boleh tim musiknya. Kita bersyukur. Saat ini, ini ada video ya. Boleh silahkan duduk dulu, tapi ada video ya. Ini ada video tambahan, ya saya lupa saudara. Ini video terakhir, saya kasih tahu supaya saudara tuh bersiap-siap apa yang akan terjadi kelak. Sebab banyak orang nggak tahu, gereja-gereja jarang memberitakan tentang pengangkatan, tentang rapture saudara. Ia sedang mempelajari Alkitab tentang kesengsaraan, masa kesengsaraan. Tahu-tahu hilang, berangkat dulu. Sangkakala berbunyi, orang-orang kudus naik semua, orang-orang yang benar naik, orang yang cinta Yesus naik. Nah, ini orang-orang yang naik dari kubur, yang juga naik. Akan banyak anak-anak, wanita pria yang akan percaya terang. Semua diangkat ke surga, ke awan. Yesus berada di langit untuk mengangkat semua orang-orang yang kudus, orang-orang benar. Banyak sekali orang yang kudus, yang mati di dalam Yesus akan diangkat dari kubur, dibangkitkan dan naik ke surga, naik ke langit, dan dibawa ke surga. Ya, ini setelah rapture, setelah naik semua, inilah hari-hari left behind. Ini orang yang benar, tapi dia memang untuk saksi. Dia orang yang benar. Dia diperlihatkan sejenak waktu apa yang terjadi. Dia orang benar, memang disuruh lihat apa yang terjadi. Ini semua kekacauan di dunia ini. Ini memang dia sudah naik, tapi dikasih penglihatan supaya turun untuk melihat keadaan. Semua hilang, anak-anak bayi hilang dadak. Orang pada bingung. Saudara harus perhatikan, karena ini memang jarang sekali diberitakan di gereja-gereja. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi kelak kalau kita nggak terangkat. Kemudian kita anggap remeh. Aduh Pak, itu nggak usah lah, beginilah. Tapi kelak akan menyesal. Kalau saudara nggak terangkat akan menyesal. Ini orang jadi kejam. Pada lapor semua tentang kehilangannya, melapor ke kantor polisi, mulai bingung, panik dia. Semua kehilangan anggota keluarga. Orang menjadi jahat. Penjarahan, pembunuhan, perkelahian akan terjadi di mana-mana saudara. Banyak orang yang mati. Ya, jadi ini bagi kita semua penting ya.
dia dikasih penglihatan lagi untuk melihat keadaan dunia nanti. Nah, suruh ke Tuhan untuk diperlihatkan keadaan situasi saat setelah rapture. Terjadi kekacauan di mana-mana. Gereja juga penuh orang-orang yang terangkat. Mereka lari ke gereja, ingin bertemu dengan pendeta. Banyak pendeta yang tidak diangkat karena mereka masih berjalan dalam kegelapan, masih banyak berbuat jahat. Pendeta tidak jaminan masuk surga. Jemaat gereja ini adalah orang yang diutus Tuhan untuk melihat keadaan dunia saat latihan. Itu jemaat yang tertinggal di gereja, dia menyembah Tuhan, berdoa, tapi dia terlambat. Yang datang bukan Tuhan. Ini pendetanya ini. Pendetanya ini sama-sama berdoa karena nggak terangkat. Semua berdoa sungguh-sungguh karena nggak terangkat. Karena banyak anggota keluarga yang berangkat, kehilangan anggota keluarga, mereka ke gereja berdoa. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat. Memohon belas kasihan dari Tuhan. Tapi masa anugerah sudah selesai. Tidak ada lagi pengampunan. Iblis tertawa. Dia ketawa iblisnya. Seluruh yang tertinggal adalah milik iblis. Jadi semua yang tertinggal itulah orang yang menolak Yesus, semua ikut iblis. Jadi tawarin tanda 666 atau mati. Yang mau selamat dari siksaan. Nah, dia mengaku sebagai juru selamat yang menolong orang dari aniaya siksaan. Nah, ini orang yang mau dipikir dia adalah Tuhan, justru dia ada antikris, setan. Dia menyembah iblis, antikris. Menyembah langsung ada tanda 666. Itu tanda dicap di dahinya, mereka adalah milik iblis dan mereka adalah orang yang masuk neraka. Tinggal pendetanya, gembalanya yang belum mau menyembah iblis. Ini gembalanya pendeta Titan. Dia tahu kamu bukan juru selamat, dia mengenali bahwa itu iblis. Dia mengenali bahwa itu iblis yang datang. Dia mau melawan iblis. Nah, ada apa dengan kalian pendeta dan panatua? Kalian dalam layanan aku dengan setia di gereja selama bertahun-tahun. Pendeta yang cinta uang, yang mengambil uang persembahan untuk diri sendiri, itu sudah melayani iblis. Hati-hati. Pendeta yang mengambil berzina, berbuat dosa, mengambil uang persembahan untuk diri sendiri, keluarga, akan itu artinya melayani iblis. Jadi pendeta belum tentu masuk surga. Lihat dari hidupnya. Lihat orang munafik.
orang munafik. Untuk dua siapa? Untuk dia. Kayak ini. Nah, ini iblis punya juga pasukannya. Jadi pendetanya nantang, kamu iblis, bukan Tuhan Yesus. Akhirnya iblisnya datangkan musuh-musuhnya, nyembah dia, takut ya, takut. Takut apa? Takut disiksa, takut dibunuh, dan takut udah dapat tanda. Jadi pendeta pun kalau dia nggak sungguh-sungguh, ya, yang tertinggal adalah orang yang nggak sungguh-sungguh. Dia pasti akan menerima tanda. Kenapa dia tertinggal? Karena dia nggak sungguh-sungguh. Cinta uang, berzina, selingkuh, pendeta. Dan dia kalau ketemu begini udah menyangkal, pasti tidak bakal selamat. Kalau dia sungguh-sungguh, dia pasti rapture, keangkat. Dia lari untuk menghindari tanda. Wah, dia mau kabur. Semua TV, multimedia dikuasai oleh iblis. 666. Kamu mau setel Marvel nggak bisa lagi. Siapa suka Marvel nggak bisa, nongolnya itu. Nongolnya adalah setan semua. Loh, ini ada semua adalah antikris semua. Kita nggak bisa pilih channel kesukaan kita. Mau nonton Marvel, Iron Man apa nggak bisa semua, deh. Ya kan? Munculnya begini aja channelnya, nggak ada kayak dulu zaman dulu ada TVRI aja. Kita kemanapun nonton TVRI aja, karena emang ada satu TV. Ini semua antikris. Kalau semua begini, aduh, kita mau apa lagi kan? Udahlah, lebih baik kita sekarang bertobat aja lah. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Wah, kamu lari. Dia lari kemana dikejar pasti. Wah, uangnya 666 nanti. Uangnya yang baru nanti 666 semua. Diganti lagi kabarnya nanti semua kan. Wah kan, diganti. Nanti uangnya di semua saudara. Satu ekonomi, sistem ekonomi dunia ini. One world economic system. Dikuasai semua, ngeri. Inilah nanti Ibu Ida khotbahkan New World Order. Memang sudah, nanti bersambung minggu depan. Jadi apa yang terjadi nanti ekonomi, apa segala sesuatu di dunia ini minggu depan akan dikhotbahkan oleh Ibu Ida Gembala. Oh, saudara. Dia channelnya cari apapun untuk tunjuknya itu. Banyak channel tapi sama siarannya itu aja. Jadi mending nggak punya TV, saudara. Tapi sama nongolnya bapak tua gitu terus. Bapak tua kalau Kentucky nggak apa-apa ya, kan? Tapi bapak tuanya bapak tua, setan iblis. Dia panik gitu. Bingung mau kemana pun nggak bisa. Bisa selesai. Ini ajakan-ajakan untuk ikut 666 ke seluruh dunia. Dia lari bawa ransel, mau kabur dia, nggak mau terima tanda. Nanti saudara juga alam demikian kalau nggak raptor. Saudara nanti kalau nggak raptor dekat Tuhan, dia mengalami demikian. Banyak orang pada bunuh diri. Tuh, di gedung tinggi, stres semua. Tapi nggak bisa mati. Pada bunuh diri. Tuh. Tapi nggak mati, karena memang harus disiksa. Orang pun mau mati tidak bisa. Kenapa mau mati? Sebab akan disiksa hebat. Disiksa sangat hebat, dia pengen mati. Tapi tidak bisa mati. Sebab dia harus menerima siksaan. Banyak orang mencari mati, namun mereka tidak akan menemukannya.
nggak bisa mati. Orang pikir mati enak, nggak kerasa, nggak disiksa. Oh nggak bisa, dia harus mengalami penyiksaan dulu. And orang-orang akan mencari mati, tetapi mereka tidak menemukannya. Ya, dia rindu ingin mati tapi tidak bisa mati. Ngeri kan? Tuh, pada satu semua bunuh diri semua. Ini yang terjadi, benar-benar terjadi. Tahu-tahu nanti jalan Tamrin di mana yang tinggi-tinggi, orang pada terjun semua, tapi pada tetap hidup. Ngeri. Richard lagi namanya Richard tadi, tapi Richard utus Tuhan lagi, tidak bagian dari yang gak kacat. Tuh, semua mau diri pengennya enak, mati gak kerasa, gak bisa mati juga. Tuh, orang sampai di sate itu nggak mati kok. Apa bunyinya? Oh bunyi. Ngeri. Itu dia hari ke gunung. Pegunungan, pikirkan gunung nggak perlu scan. Nggak perlu scan, itu Richard lagi. Richard went to the top mountain. Tapi Richard ini yang dipilih Tuhan, ikutlah aku katanya. Top mountain. Kemanapun lari akan ketemu lagi. Tuh, dia lari ke gunung, ke hutan, ke sawah, tetap dicegat. Setan lebih lawan jadi kena, ya kan? Gak bisa, lebih baik kita rapture aja sekarang. Orang pada takut. Yang bisa lawan setan adalah orang yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka gak bisa, karena mereka yang tertinggal ini orang-orang yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup dalam dosa. Dia ada konflik Tuhan waktu hidup, waktu belum baca. Oh kan? Mereka nggak bisa lawan setan karena dia sendiri tertinggal kok. Langsung ada tandanya tuh, ya. Tapi kalau enggak akan dianiaya, kepalanya dibor. Semua orang di gunung menyembahnya kayak antikris mereka. Lari Richard nih, aman dia, nggak ada tanda dia. Dia gak menyembah tapi lari, pinter dia, cerdik ya. Cerdik, lari. Tapi dikejar terus. Masa kita jadi pelarian, kita terus. Maka lebih baik kita bertobat hari ini. Apa ditanya ya? Oh, some Christian don't have the mark. Jadi beberapa orang Kristen tidak punya tanda. Dan dia sembunyi. Lihat, ini mengerikan sekali ya. Ini mengerikan. Ini orang Kristen sembunyi, gak mau terima tanda. Dia pintar, pikir aman. Tuh. Setannya datang juga. Sembunyi dia nyembah Tuhan. Diuji sama setannya ini. Itu mungkin tidak bisa terlihat kali. Dia pakai baju putih. Dia yang sudah rapture tadi, dia pakai putih, maka tidak terlihat. Cuman dia hadir untuk perlihatkan. Ya kan? Kalau dia menyembah, dia untuk damai. Kami tidak akan menerima tanda itu sekarang ataupun besok. Hebat, kayaknya hebat ya. Dia kayaknya cerita, ya. Dia kayaknya cerita Tuhan. Kamu setan, aku gak mau setan. Kan? Tahu aja. Langsung lihat nih. Wah, kita datangkan orang, anak buahnya, makhluk, pakai bor,
Kalau orang begini gimana Pak dilas? Meleleh tuh mukanya. Yang menerima percuma udah mati gitu. Dengan siksa begitu. Kalau sudah disiksa begitu gimana coba? Disiksa, muka sudah dilas, kasih api gitu, dibakar dikit-dikit. Gimana? Tangan saya dikasih kompor, digas, dibakar gitu. Aduh, saudara pasti menyangkal semua lah. Maka lebih baik kita menyangkal sekarang bertobat. Yesus datang kita diangkat, tidak mengalami masa tribulasi. Nah, dia pergi lagi. Kejar, kau tahu ada orang macam itu. Nah, ini setannya diperlihatkan ada itu Richard yang Tuhan. Abu dikejar. Semua yang tadi doa-doa jadi pengikutnya. Semua orang akan jadi pengikut setan karena siksaan itu berat. Maka kalau harinya nggak dipercepat, maka akan semua orang mati. Kalau orangnya nggak dipercepat, masa itu kalau nggak dipercepat, maka akan banyak orang mati. Kalau sudah begini, saudara mau kemana coba? Semua orang antikris, saudara mau kemana? Bingung kan? Aduh, mengerikan. Ya ini semua dia dikejar-kejar sampai lemes batu. Kakinya ada pegel. Nah ini Tuhan kirim malaikat untuk bawa dia pulang. Tuhan kirim dia pulang karena memang asalnya memang dia udah harusnya terangkat, cuma ditinggal di bumi hanya sekedar waktu untuk melihat keadaan bumi. Loh, Richard tidak perlu lari, terbang sama aku aja gitu. Semua dikepung nggak bisa. Diangkat. Yuk,